Awak kini kan pembiaran. Contoh, awak ibu pai solat maghrib kamari gua atau ke masjid, solat maghrib, anak-anak kan banyak main di luar tu kan. Awak pedias saja kan. Awak tak peduli, nampak perlu awak. Ego namanya tu. Ndak nak awak dah tu. Salah tu. Memangnya ndak nak orang. Atu. Inyo malawan. Berang lo mandeh. Ayat Allah menjelaskan bahwa ruhama ubainahum, berkasih sayang. Itu bentuk kasih sayang awak dunia akhirat. Memang ndak anak awak, tapi generasi awak. Soalnya di sekolah itu kan ada anak awak tu doh. Tapi awak ingin mendidik inyo supaya inyo cadi ya, berilmu, tahu jo agama. Akhirnya di sekolah-sekolah umum cari salah barajam kini ibu-ibu, bapak-ibu, dosen yang guru gitu kan. Barajam kini di SD, SMP, SMA agama seminggu 2 jam. Itulah kadang-kadang lah manggu-anggu lo nama gitu. Kaja kamari mencia di situ, kaja di situ menangis di situ, kaja siko heboh di situ. Anda lama sudah itu lonceng bunyi lah kedua main pulang. Bilo anak kan berilmu. Ndak ada. Makanya bentuk kasih sayang awak tu sedih awak bapak ibu mencari anak-anak. Tawuran tu cari tu. Kepatang ada lah tawuran tu. Sibuk lo polisi deh. Kan mau pergi kerja orang tu. Padahal ibu ayah memandeh. Kalau dilakukan pituah di Minangkabau tu, anak seperintah ayah jo mande, kemanakan seperintah mama. Kalau lah zaman hari itu pulang. Anak ayam saja, anak ayam kan tahu ibu nak atau nak kambing, lah zaman hari ndak pulang, cari. Ibu kalau sekampung tu, bu, ada 4 anak ayam bo, nak kambing awak tu. Tu hilang ndak pulang-pulang tu. Anak ayam 2 malam nak pulang yang saya. Contoh kayak gitulah. Jadi perlu orang perhatikan anak-anak awak, perlu. Jadi jangan nyo ndak anak awak doh, itu salah itu pemikiran seperti itu. Kalau mode itu pemikiran Nabi, sahabat, ndak kawan kamu kini rebuk. Ndak usahlah. Keluarga kamu selesai. Sahabat kamu lah sudah. Tapi tidak umat sana awak besok di akhirat. Pas ditanya masalah kakum fi sakar, yang menyebabkan kau masuk dalam neraka sakar kau, qalu, mereka menjawab sadualah dulu lam nakum minal musallin, ndak salat. Rumah kan dak kayak Masjid Nurul Anhar, Al-Anhar. Di Petameh mah. Iyo rumah lain kayak masjid, sembahyang indah. Oh gitu ya, tuh sibuk ju anak, sudah tuh sibuk ju cucu, sudah tuh sibuk cucu, siap cucu, boleh, cucu, cicit, siap je cicit, boleh. Aduh saya, cucu tuh ndak wajib awak do, ayah je mandi. Mohon maaf bapak, dosa nunjuk, bu, dosa nunjuk. Mohon maaf bapak ibu, ambo sangat ndak setuju. Kadang-kadang ada orang gaek dijadikan pembantu di rumah tangganya sendiri. Mohon maaf awak. Jangan sampai anak-anak awak tu, tapi anakku dibawa ke rumah saja. Salat jamaah, disuruh hanya di biasuan. Tiba masjid kalau bagalui, jangan disusi hanya, jangan diusia. Kadang ada itu tempat lain tu. Hoi, ribut sepulang. Oh, tak pulang cil anakku tu pulangnya. Besok panggil lah wirid remaja, anak-anak datanglah wirid remaja, ustaz lah tiba, dia jangan 10 je, mereka wirid gua. Nyo tingkai saja gua mati salah. Kami bosi sebenarnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Baik, izin Pak Kuah, Pak Pengurus, Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Panjang umur, Bu? Alhamdulillah. Kalau tidak panjang, tagak ambulan rumah awak leh. Maka mari kita syukuri nikmat hidup itu untuk selalu hadir di dalam kebaikan. Salah satunya adalah di kajian majlis ilmu atau BKMT kalau kita di sini. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. InsyaAllah zahir dan batin. Sehat, Bu? Walaupun sakit sabure biasa. Tu. Ndak apa mau jual, Bu? Jual lah. Gitu. Namanya anda boleh ya? Cik minta awaknya jangan main handphone. Kalau ibu buka WE, because salah, WE WA? Ndak WE dah. WE piaman dah. Ya. Kalau ibu buka WA, sementara nanti kita baca Al-Quran, karena ya wa idza quri'al Quran fastami'. Kalau ada orang baca Al-Quran, dengar. Wa ansit, diam. Diam. Wah, itu. Kalau dengar, kalau diam, la'allakum turhamun. Allah akan berikan rahmat. Gitu. Al-Quran. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan. Alhamdulillah. Itu tadi Ibu Ketua kita sudah nyampaikan. Awak kan dipilih oleh Allah sekarang untuk hadir di majlis ilmu di Masjid Al-Anhar ini. Itu bukanlah suatu kebetulan, tetapi itu adalah Allah yang menggerakkan. Bersyukurlah awak tu, awak selalu hadir di majlis ilmu. Langkah kaki ibu tu diperhitungkan itu. Salangkah bagi ibu-ibu yang berjalan kaki tadi ya. Satu langkah kaki awak itu, satu langkah balasan yang disiapkan Allah, yaitunya bikulli khutwatun hasanah, setahun kebaikan. Cik langkah, Bu. Tolong dengar kalimatnya ya. Satu langkah setahun kebaikan. Kebaikan apa? Qiyamuha wa siyamuha. Salat malam setahun, puasa sunnah setahun. Ibu le pernah puasa sunnah setahun tak berhenti? Tak pernah dah? Sama pun tak ada. Kalau ingin dapat pahalanya, hadir di majlis ilmu. Itu yang disampaikan dari Ibu Ketua awak tadi. Alhamdulillah. Jadi kita manusia pilihan. Kan tak sedar kawan yang bisa hadir dah. Bersyukur itu. Maka jangan main handphone. Video boleh. Ambo kan video je tu. Kalau tak rusak aku ibu saya lihat di YouTube deh. Buka saja nanti Herman Tanjung. Tapi jangan lupa. Tu ibu sebenarnya itu. Atur sajalah itu kan. Dari awak untuk awak. Itu kan ibadah. Ibadah mah. Gitu. Selawat dan salam itu alun mulai tu, Bu. Hari lah jam 3 Ndak rencana Bu tadi mulai miniknya. Masalah kan Pak Ketua Masjid awak Allah pembicara. Pak Kuah awak Allah lo. Pak Ibu Ketua awak Allah lo. Itu jatah biasa terakhir tu ala kadar biasanya tu. Oh gitu. Jangan sampai lah Ibu lah. Gitu. Ya. Sampai asar. Oh iya. Tak lo Ibu. Lai sawanah itu. Buat kalau dah. Baik, selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita muliakan Pak Camat,
atau yang mewakili Bapak Kua yang hadir bersama kita, kemudian Ibu Ketua Kelurahan, ibu-ibu pengurus kelurahan, ibu-ibu pengurus dari kecamatan, Bapak pengurus masjid, Bapak Ibu yang hadir hari ini, terutama ibu-ibu al-mukarramah yang dimuliakan Allah, yang hadir dari seluruh majelis ilmu atau BKMT yang ada di kelurahan Lubuk Begalung ini, rahimakumullah. Kecamatan Lubuk Begalung, rahimakumullah. Mohon maaf kalau sasek, karena memang Pak Kuat tadi sasek aja, kan? Ambo sasek aja, kan? Karena memang belum terbiasa. Tapi intinya yang awak caliak, majelis taklim dan BKMT isinya sama, baju beda, nah gitu. Bagus. Semakin banyak organisasi keagamaan tadi sampaikan oleh Pak Kuawa, itu semakin hebat. Tantangan memang baik Bapak Ibu. Tapi kuncinya satu, kembali ke agama. Tidak ada lain dari itu. Harus kembali ke agama. Tadi sudah sampai dek Pak Kuawa, dek Ibu Ketua Hawa tadi. Apalagi, ya memang seperti itu dunia. Memang dunia itu memang kayak gitu. Dunia itu adalah ujian. Nah, bawa menghadapinya. Jadi gunanya ibu-ibu hadir kini kok supaya berilmu. Ilmu itu beko ditularkan, disampaikan ke anak-anak awak, anak cucu awak. Tadi nasyid syair salawatan sangat luar biasa. Bagus tuh nilai-nilai kandungan di dalamnya. Ibu-ibu kemana saja pakai busana muslimah. Itu kok dapat nanya, jangan hanya sekadar syair. Jangan hanya sekadar ucapan di lagu saya, tapi dilakukan. Bu, lamangan tu, Bu. Jadi kalau pendaknya kama-kama awak tutup aurat. Itu yang perlu. Dan hukumnya wajib, tidak ada tawarannya doh. Al-Ahzab 59, An-Nur 31. Saya lihat di situ. Ada tuh. Jadi tidak ada. Kan ada juga orang-orang yang suka nyeleneh itu. Oh, menutup aurat itu pakai jilbab, itu pakai cadar, itu terserahlah apa bahasanya. Itu ndak wajib bagi perempuan. Itu adalah hanya aturan-aturan biasa saja. Itu hanya adalah budaya, bukan. Memakai jilbab, menutup aurat itu aturan Allah. Saya lihat dalam Al-Quran, Al-Ahzab 59, An-Nur 31, ada di sana itu. Nah, supaya Anda perlu berdebat-debat gitu kan, karena memang itu perintah Allah. Jadi malahan ada seorang guru agama, ustadz gitu kan, istrinya tidak menutup aurat, itu kan bahaya itu. Bini seorang saya tidak bisa membiarkan loh, apalagi umat. Tidak benar itu. Oh, pakar Al-Qurannya hebat itu semacam, tapi tidak mengamalkan. Itu yang membunuh Imam Ali dalam sholat subuh, itu hafiz Quran itu. 30 juz dia itu hafiznya, tapi menikam dia kan. Nah, jadi oleh sebab itu pengamalan itu yang penting. Jadi sebenarnya lah banyak disampaikan di pembicara kita yang pertama tadi, Pak Kuah menyampaikan tadi LPG apa tadi? LPG apa? Oh, enggak LPG dah. Iya, supaya ibu ndak lalok itu saja tuh. LGBT. Nah, saya ada angkanya, Bu, 15.000 Sumatera Barat. Kota Padang tertinggi. Ambo ada angkonya dan bisa tanggung jawabkan. Karena Ambo pernah dialog dengan Pak Dr. Armen Ahmad. Beliau adalah yang selalu menangani kasus di M. Jamil. Dan kita ada nomor kontak beliau. Dan itu sudah disampaikan kepada pihak berwenang, tidak ditanggapi. Kalau di Palu dulu Pak Kuah 1.000. Itu di Blender tuh. Tahu Ibu Blender? Kampung tuh di Blender. Tahu di Blender? Di Ancuan Kabumi. Kan itu adalah warisan daripada kaumnya Nabi. Hati-hati itu. Jangan itu loh. Makanya anak-anak awak paralu sange berilmu. Mungkin awak ala rajin majelis taklim, BKMT, kegiatan keagamaan, ayah rajin, mandeh rajin, anak ba'a.
Betul yang beliau sampaikan tadi. Awak dulu anak ribui awak keluar gitu. Kini di dalam kamar awak ibu. Makanya jangan terlalu bangga kasih itu anak handphone tuh. Apalagi kalau Android. Kalau HP palantiang kucing berapa ada? Oh, untuk nelpon saja itu. Tapi kalau sudah ini, mohon maaf ibu ya. Yang awak karajon suami istri dia udah tahu tuh. Kalau dia sempat akses, udah tahu. Cubon sih alun itu. Makanya ada anak SMP ulang tahun ultah di warnet hubungan suami istri. Kita ada rekamannya, ada datanya. Alhamdulillah kita kan kecil-kecilan juga penasehat di BNN provinsi gitu kan. Hati-hati itu Bapak Ibu. Para lu, anak-anak awak sangai. Jadi jangan bangga ke gitu. Kita pernah survei kecil-kecilan arah ke sana juga, lu baik juga. Coba anak SED. Banyak itu, 200 lebih itu. Ramadan kemarin yang punya handphone sendiri, ndak punya ayah, ndak punya mande, punya awak. Angkat tangan, hampir 90%. Punya handphone seorang. Ayah zaman itu alasan dulu. Dulu itu, mau itu? Online. Oh, ayah. Daring. Dari yang itu 5 menit, 10 menitnya. Sesudah itu mangahnya lain. Mohon maaf Ibu. Kita 6 di rumah, hanya satu punya. Satu di rumah. Ada di pondok, ada di SD, ada SMP, ada SMA, kita. Nggak ada ceritanya. Bukan nggak mampu. Belum mau. Kini baru dibalik anak kelas 3 ini kok. Karena dia mau kayak Al-Azhar Mesir katanya. Hati-hati itu. Kontrol tuh yang perlu. Kalau inyo lah punya, inyo menganggap dia yang punya. Nggak bisa indah. Bisa baca kak jawab ke. Kecewa dan hidangan lah. Jadi perlu himbauan-himbauan dari pihak-pihak berwenang, pemerintah kita, Ibu Ketua tadi sudah menyampaikan, Pak Kua sudah mengimbau, itu sangat perlu awak perhatikan anak-anak awak. Awak kini kan pembiaran. Contoh, awak ibu sholat maghrib kamari atau ke masjid, sholat maghrib, anak-anak kan banyak main di luar tuh kan. Awak pada saja kan. Awak tidak peduli, nampak lu awak. Ego namanya itu. Ndak nak awak ada tuh, salah tuh. Memangnya ndak nak orang. Inyo malawan. Berang lo mande. Ayah rasanya mungkin ibu-ibu kan alun coba lah dah. Ambo mencoba ni komplain boh. Asa keluar ambo dari masjid pai solat nan main di luar pasti lari. Kau ndak ambo turui. Duduk di kedai. Lai tadang orang azan. Lai ibu ya, nunggu sia. Ndak ada tagak. Ndak ada situ. Ndak nambo dah, nambo lah di pondok sedonya, lah di asrama. Dibiasakan. Dulu, amo masih takana di kampung Bapak Ibu. Kadang-kadang udah tuh, ndak mengerti baca juz amma mengaji doh. Woi, ngaji. Jam mengaji main-main jo. Begitunya perhatiannya ke awak. Jadi oleh sebab itu, para lu sangai awak. Makanya kasih sayang itu itu bahagian dari kasih sayang. Dalam Al-Quran surah Al-Fat, Allah menjelaskan bahwa ruhama ubainahum, berkasih sayang. Itu bentuk kasih sayang awak dunia akhirat. Memang dah anak awak, tapi generasi awak. Soalnya di sekolah itu kan dah ada anak awak itu doh. Tapi awak ingin mendidik inyo supaya inyo cadi ya, berilmu, tahu jua agama. Akhirnya di sekolah-sekolah umum cari salah barajam kini ibu-ibu, bapak-ibu dosen yang guru gitu kan. Barajam kini di SD, SMP, SMA agama seminggu 2 jam. Itulah kadang-kadang lah manggu-anggu lo nama gitu. Kaja kamari mencia di situ, kaja di situ menangis di situ, kaja siko heboh di situ. Anda lama soal itu lonceng bunyi lah kedua main pulang. Bilo anak kabar ilmu. Ndak ada. Makanya bentuk kasih sayang awak tu sedih awak Bapak Ibu mencari anak-anak awak kini kok. Itu anak-anak tawuran tu cari tu. Kepatang ada tawuran tu. Sibuk lo polisi deh. Kan mau pergi kerja orang tu. Padahal ibu ayah memandai.
Kalau dilakukan pituah di Minangkabau itu, anak seperintah ayah jomande, kemanakan seperintah mama. Kalau lah zaman namari itu pulang. Anak ayam saja, anak ayam kan tahu ibu nak atau nak kambing, lah zaman namari ndak pulang, cari. Ibu kalau sekampung tu, bu, ada 4 anak ayam bo, nak kambing awak tu. Ba tu hilang tak pulang-pulang tu. Anak ayam 2 malam nak pulang yang saya. Contoh kayak gitulah. Jadi perlu orang perhatikan anak-anak awak, perlu. Jadi jangan ndak anak awak doh, itu salah itu pemikiran seperti itu. Kalau model itu pemikiran Nabi, sahabat, ndak kabar kamu kini rebuk. Ndak usah lah. Keluarga kamu selesai, sahabat kamu lah sudah. Tapi tidak umat. Itu yang perlu. Karena itu jadi payah awak dan Allah menghargai itu. Nah, makanya Bu Ketua jangan bosan-bosan lah Bu Ketua gitu kan. Taruh tugas awak, pengurus, ketua, segala macamnya pihak-pihak yang berwenang adalah mengajak. Namun tidak namun itu urusan awak tu. Mengajak. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Jalan yang baik. Tugas awak mengajak. Jadi oleh sebab itu ba'a menangkal itu sadonyo jo agamo kuean agamo ndak ada yang lain dari itu loh doh. Akhirnya agamo kadang-kadang kan dikucilkan 2 jam seminggu. Abeko anak kadang-kadang mengaji payah lo bagai payah nak mengaji kau kadang-kadang izin lo pak izin awak mengaji batu bu nyoles les nak tanggung banyak ada les matematika, les bahasa Inggris, les komputer, les bola, les futsal, les buku tak tanggung banyak ada. Dek saking banyak lesnya sampai lesui anak tu di les oleh. Banyak lesnya. Beko pulanglah sanjo anak nak letih gitu kan. Ndak ada gitu. Les tu gratis tu. Bayar ya. Kadang 1 juta, kadang 500 tunai tu. Kadang buan-duan bagai. Buan-duan tahu kok. Bahasa kampung apa buan-duan mau utang tu. Buan-duan bagai. Beko anak sanjo pe mengaji, awak pe mengaji. Yo PT SPP untuk di surau di mengaji. Bara PT ya 2000 PT KPT saja Pak tu Mas. SPP 2000 yang 6 bulan lalu menunggak. Les 900, 100, 200 lalu lasuh katanya. Kan zalim awak tu. Memang yang mengajar masaji itu malaikat. Kau tak ajar dia awak seorang di rumah. Itu caranya. Enggak lo pandai doh. Gian kau orang. Itu caranya. Jadi oleh sebab itu awak kadang-kadang kan talah baca cara kau. Anak awak tu tanggung jawab dunia akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum. Pelihara dirimu. Kalau diri awaklah salat, ahlikum. Kadang-kadang beralasan kayaknya ketek baru. Padiase lah. Iya. Dari ketek ku enggak diajar. Dari ketek taraja-raja lah kadang tak bawa-bawa lah tua terubah tidak kamati jadi parangai. Kalau tak biasa dari ketek payah besok lah kadang mantiannya. Amu pernah mencaliak nenek-nenek tu hampir 90 lebih 90 rumah beliau ndak talok berjalan doh, mata nak nampak lah doh. Asa tarangah zorazan manangi tolongan tanden ke rumah saji. Ndak ada yang nemu mentan lah doh. Nenek di rumah saya lah, nenek ndak nampak lah doh, ndak apa lah doh. Amu itu, bau tu lah tak biasa ke rumah saji dari bilo dari ketik. Coba kalau lah kadang saya, anak ibu lah kadang saya usuk suruh pakai jilbab. Kini tidak usah. Membantiangnya, panas mama. Panas mami sebenarnya. Nyobalian kawan balik. Makanya dari ketiknya ke diajar. Salamaian. Itu kuncinya. Diangkeknya, dinasihati nak solat ke masjid. Solat tu ke rumah masjid. Tidak perlu debat-debat awak. Ramaian masjid kok. Atau ibu-ibu yang ada tempat lain ramai masjid awak situ. Wajib sholat berjamaah tu. Saya lihat dalam Al-Quran. Tidak perlu debat. Kadang-kadang kan ada lobby berdebat bagai. Aqimus sholat.
Maaf bakua kalau salah bakua. Perintah, dirikan salat. Wa atuz zakah, perintah. Warka'u ma'arraki'in, rukuklah engkau bersama orang yang ruku. Orang bersama ruku di mana? Masjid, musola. Sama ruku itu salat jamaah tu. Kan tak perlu berdebat lah dah. Yang berdebat tu kadang-kadang hobi mana berdebat tu. Bantu ndak anu sebagai ndak ada di kerajaan saya. Contoh kedua, ya Rasulullah, ya saya tua, terus ndak nampak ke rumah saji lah dah. Jadi ndak ada nak membimbang. Terus apakah boleh ambo solat di rumah? Kata Rasul, lai tadanga surawazan. Sami'atu ya Rasulullah, lai ya Rasul, saya dengar, datang fajibku. Orang gaib lah tua kan, ndak nampak, buto, ndak ada ke membiang ke rumah saji dah. Tak dengar surawazan, datang ke rumah saji. Badan gadang, sehat, rumah di balik masjid, balanci-lancian rumah di masjid. Ndak yodo, apalagi kalau dah sembahyang. Waduh, alasan besok di akhirat itu nampak lalu dia awak pasti mati. Bilohnya dah tahu ada pokok mati. Tapi alasan awak besok di akhirat, pas ditanya masalah kakum fi sakar, yang menyebabkan kau masuk dalam neraka sakar kau, qalu, mereka menjawab saduallah dulu lam nakum minal musallin, ndak salat. Rumah kan dak ke Masjid Nurul Anhar, Al-Anhar di Petameh mah. Iyo rumah lain dekat masjid, sembahyang indah. Oh gitu ya, waduh, sibuk ju anak, sudah tu sibuk ju cucu, sudah tu sibuk cucu, siap cucu, boleh, cucu, cicit, siap je cicit, aduh saya, cucu tu ndak wajib awak do, ayah je mandi do. Mohon maaf bapak, dosa nunjuk bu, dosa nunjuk. Mohon maaf bapak ibu, ambo sangat ndak setuju. Kadang-kadang ada orang gaib dijadikan pembantu di rumah tangganya sendiri. Mohon maaf. Soalnya tak perlu minta maaf lah tu. Salah tu mah. Masa kayak gitu? Dulu awak nyugalai di orang gaib awak. Nyoman dia, nyuseboa, nyusuon sampai kadang laba keluarga. Kemudian lah bisa mandiri. Lah babinih lah laki lah. Kini anak awak lo lai. Aduh. Itu kedurhakaan yang berlebih itu. Mohon maaf Bapak Ibu, boleh tidak setuju? Tapi hati-hati itu, dan itu tidak boleh. Kalau tidak cari pembantu, kalau tidak wanti kerajo. Padusi itu tidak wajib kerajo doh, yang wajib itu laki-laki. Cari dalam Al-Quran, mencari nafkah itu perempuan, bukan perempuan laki-laki. Tambahan boleh, tapi redok suami. Nya ada ketentuan-ketentuannya tuh. Kau jemberang ibu kamu gitu kan? Al-Quran ada itu, gitu kan? Jadi oleh sebab itu awak saling maingean. Anak tu tanggung jawab awak. Jangan sampai anak-anak awak tu, tapi anak kau dibawa ke rumah saji. Salat jamaah disuruh hanya di biasuan. Tiba masjid kalau bagalui, jangan disusiahnya, jangan diusiah. Kadang ada itu tempat lain tu. Hoi, ribut sebelang. Oh, tak kulanci lah anak aku tu pulangnya. Habis tu panggil lah wirid remaja, anak datanglah wirid remaja, ustaz lah tiba, dia jangan 10 je, mereka wirid gua. Nyetingkai saja gua mati salah. Kami bosi sebenarnya. Tak boleh. Kita bagian dari dewan masjid, Bapak Ibu, ibu-ibu semuanya. Kalau anak salah di rumah saji, jangan diusia. Salah bahasa po tukah barasa. Tu kalau di Minang. Nak, awak ke masjid. Ya, jangan ribut. Iya mah, solat dangah ceramah. Iya mah, ribuinya jangan sarang solat ditegur. Lah di rumah beko. Tadi kan ayah kecian, ndak ribui. Besok jangan ribui ndak. Besok jangan ribui ndak. Gitu caranya. Tadi ayah kecian, kok ribui dosa datang. Tu malarang tu. Ingat ibu-ibu sadonyo, ibu-ibu yang calon-calon surga. Kalau seandainya anak awak larang ke rumah saji, awak usia ke rumah saji, ndak dibawa ke rumah saji, anak pasti dibawa ke tampik maksiat. Anak akan dibawa ke jalan-jalanan. Anak akan dibawa ke tempat narkoba.
anak akan dibawa ke tampik maksiat-maksiat lainnya. Nah, muah. Kalau ndak ajak ke rumah saji. Itu caranya. Karena banyak yang berkaitan dengan hal-hal yang namanya narkoba itu rata-rata broken semuanya. Hati-hati itu. Jadi tolong sekali lagi, karena kita kan di rumah damping di BNN banyak itu tuh anak-anak yang kena itu. Apalagi ini Lubek ya. Nah, Lubek tuh termasuk zona itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena kita ada datanya gitu kan. Jadi oleh sebab itu mari sama-sama bagus BKMT, majelis taklim, majelis-majelis ilmu yang lainnya bagaimana untuk mendidik anak-anak awak, keluarga-keluarga awak untuk selamat bukan hanya dunia tapi akhirat. Itu jangkauannya jauh tuh. Bukan hanya dunia tapi akhirat. Makanya masuklah nawak ke sekolah-sekolah agama. Agama nak menyelamatkan. Tadi kita meruki anak-anak pula tu di apa tu? Rara ke kantor balai kota tu nah. Itu rata-rata yang blank, yang kosong. Agama kembali semuanya. Ladan itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi penuh dengan kasih sayang. Kemudian anak-anak juga salatnya diperhatikan. Tarahum ruk'an sujada. Jadi orang yang baik itu nanti Allah akan mengakui dia sebagai pengikut Nabi Muhammad dalam Al-Quran surat Al-Fat ini, surat yang ke-48 ayat 29 itu dia itu adalah memang nampak ruku dan sujud. Jangan mengaku sebagai umat Nabi Muhammad kalau ndak ruku sujud. Itu ndak Islam tu doh. Isi alam. Kalau yang Islam tu pasti dia solat. Salat itu ada dua hubungan. Hubungan vertikal dan horizontal. Baik hubungan dengan Allah, baik hubungan sesama manusia. Tidak benar kalau dia hanya baik saja dengan Allah, sesama manusia tidak. Hikmah Isra Mi'raj kayak gitu tuh. Perjalanan mendata dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu masih mendata baru tuh. Itu hubungan sesama manusia. Hubungan dengan Allah, Mi'raj, naik. Hati-hati. Onyo elok, akhlaknya bagus, santun bana, ndak banyak dipilih do. Tapi ndak sembahyang do. Ndak. Salah. Contoh kayak gitu lah. Saya lihat dalam Al-Maidah ayat 55, 51, 52, 53 sampai 60. Itu dijelaskan di sana. Apalagi sekarang tahun politik itu. Ayat 55 itu jelas itu. Iman, salat, zakat, ruku, 4 kategorinya. Salat iman itu penting supaya nyo ndak putus asa besok. Nyo ndak suka menjelekkan orang. Itu iman tuh, ada qada dan qadar. Jadi nyo ndak kok gara-gara si anu kok proyekmu udah jalan. Kok gara-gara si anu kok ndak jadi. Jadi ndak jelek-jelekan orang dia. Salat itu hubungan dia dengan Allah. Kalau elok hubungannya jo Allah, jo Tuhannya, dipastikan dengan sesama manusianya elok. Zakat itu suci. Dia tidak akan mengambil hak orang lain. Dipastikan. Zakat itu soalnya kan daki itu, kotoran, keluhan. Jadi ibu-ibu yang tidak keluar zakatnya, hartanya itu kotor. Makanya zakat fitrah itu zakat jiwa. Keluhan. Gitu caranya. Itu gunanya kamu. Alhamdulillah BKMT ini sangat luar biasa. Kita bersyukur banyak majelis-majelis ilmu yang bisa kita hadiri. Jadi jangan sampai ibu-ibu tidak hadir rugi sangat kalau tidak hadir itu. Bukan aja dapat ilmu, kata ibu ketua tadi adalah ukhuwah Islamnya sangat luar biasa. Biasanya orang tidak tahu, kini menjadi tahu. Ibu Yulinar itu sebut tadi itu. Mana Ibu Yulinar? Dah pulang. Ya. Pak Kual sebuah itu kan, Pak Pengurus sebuah itu kan. Karena belum pernah ke Sikodo, tapi ke Ubudiah sering karena wirid di sana setiap Selasa gitu kan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ada yang tanya Bu, boleh 1 menit. Kalau Bu kan kayak gitu. Jadi oleh sebab itu, mari kita sama-sama selamatkan diri Kalau Allah diri keluarga anak-anak, cucu dan turunan
pengurus selamatkan umat, jamaah dan segala macamnya. Pengurus-pengurus majelis ilmu juga seperti itu. Tujuan kita adalah membawa agar tetap berada di atas aturan-aturan Allah. Anak-anak itu sedang kosong. Jangan sampai ada yang mengisi yang lain. Harus awak mengisinya. Jaga itu. Kalau enggak nanti kita yang kerugi. Sayangkan anak-anak awak bertanggung jawab nanti di akhirat. Kini memang belum terasa kini do. Ada bapak ada. Rumah awak tu bapak ibu, rumah awak dan awak tempati itu akan dihisap. Handphone yang kita miliki akan dihisap. Baju-baju yang menjilbab, mukena yang ibu punya akan dihisap. Pakai, kalau tidak dipakai nanti akan bermasalah jawab. Mukena ada 5. Tidak pernah pakai dia. Yang ciek itu pakainya. Yang ampe itu pas awak keburu meninggal. Nah ampe itu nanti bermasalah jawab itu. Ambo sejak dibeli tidak pernah dipakai terus. Tu lah meninggal lo gini tu. Jadi kalau ada 5 pakai kali 5 tunya tu cara pakai ya. Jangan sekali pakai. Kok sekali pakai yo tenggen lo aja kawan ko. Wah lah kan naik sia no tu di mana itu mengaji ke petang. Sia mantan juang. Bukan zuhur ci, asar ci, maghrib ci, subuh ci, zuhur ci gitu. Sampai kutu hari. Nah, kutu hari kau ganti le. Itu caranya pakai seadanya. Kan nanti itu akan dihisap. Tas-tas itu saja isinya. Pernah tidak dibawa ke masjid? Pernah tidak dibawa ke majelis ilmu, majelis BKMT? Lain, menjadi saksi nanti itu. Nanti akan membela kita. Maka itu. Wah, itu masalahnya gua. Ya, hebatnya ibu-ibu kan itu masalahnya gua. Tasko asa pai kama cie tasnya. Pai ke pasar kotasnya, pai ke sawah kotasnya, pai barale kotasnya, pai KMT kotasnya gua, pai sekolah kotasnya. Bagus tuh. Pada penanya enggak sekaruang tas rumah. Badan sorangnya. Baik, ibu-ibu sekalian, karena nanti supaya ndak bermasalah jawab. Supaya ndak bermasalah jawab. Nah, itu gunanya awak bawa untuk kepada kebaikan. Nah, itu gunanya itu. Isi dengan kebaikan. Ibu-ibu ada handphone tuh, foto, siap foto, kemudian kirim acara BKMT Kecamatan Lubuk Begalung meriah. Gitu caranya. Itu dicari dong. Oh iya mas, gitu. Itu namanya kita memberikan yang terbaik, motivasi ke orang. Awak Leonardo BKMT bak buwe. Awak lagi bisa kamu buang. Baju ndak ada pakai sebaju, buka baju. Itu caranya. Jangan sampai ndak baju lo. Ini kadang-kadang kan ada gitu kan. Jadi oleh sebab itu penting ibu-ibu ya. Majelis ilmu ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi kalau ibu-ibu kan. Hebat-hebat sekali. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang 30 menit. Mohon maaf. Dalam penyampaian Nambo tadi. Semuanya itu adalah maksud baik. Menyampaikan pesan-pesan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak awak mohon sekali lagi Bapak Ibu ajaknya ke surau salat. Salat itu yang penting dulu. Yang penting salat itu dulu. Kalau salatnya lelo, Bapak Ibu guru cobalah saya lihat. Anak yang salatnya rajin, ndak payah mau bayar barangnya dong di sekolah, di kampus. Betul kan? Pengalaman awak kayak gitu. Kalau elok salatnya, zikir amaliyahnya banyak, masya Allah, luar biasa. Alun disuruhnya lepai, hebat. Apalagi kalau dia hafiz Quran, penghafal Al-Quran dia sangat luar biasa itu. Jadi BKMT ini wujudkan itu. Anak-anak awak yang kita banggakan itu, karena inyo nanti yang akan mapan awak. Alhamdulillah anak ambo sampai ibu. 1, 2 sekarang sudah di Man Kota Baru hafiz Quran. Nomor 3 dia juga hafiz Quran, baru kelas 3 SMP. Alhamdulillah udah 12 juz dia. Jangan bangga sekolah-sekolah yang lain, tapi banggalah yang akan nanti menyelamatkan kita. Anak yang hafiz Quran, ibu-ibu sekalian, itu bukan hanya mengalungkan mahkota ke awak nanti di akhirat, di surga, menyelamatkan keluarga. 10 etong salah ayah dia tiaya aja
Amak, maksud amak kakek dia kakek dia kakek nenek buyut dia buyut 10 kata ndak bisa betong kan, luar biasa. Teman sejawat bisa diselamatkan, karib kerabat bisa diselamatkan, masya Allah. Akhirat tu ndak ada nak kaum belah tu bu, oi bu, indak ada nak kaum belah wak bisu ado di akhirat. Kalau le ado syukur alhamdulillah, bisa nego lo. Tapi bantu awak sulun tantu lah dong, tak tolong lah beku pak kuang tak baal lah gitu kan. Nah jadi oleh sebab itu awak sama-sama selamayan diri keluarga untuk selalu taat di atas agama, insya Allah. Dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lemak manihi recik bawang dek kurang alui hirono pici dek kurang kuni atau masakan talambi matah, maafkan nambo tentang itu. Lain dimaafkan ibu bapak hadirin semua. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kok indak dijanjang mau nanya, indak ditangguh hembut turun, mungkin tak dorong dari lompatan lupuh di kaki dan kapata. Ndak ada gadiang nanti rata, ndak ada tupai nanti gawa yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah, kita taubat. Salah ke manusia, saling memaafkan. Al-haqqu min rabbikum ilal liqa. Mohon izin Bapak Ibu, Pak Kua, Pak Pengurus, mungkin siap ini mohon pamit karena ada kegiatan setelah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wasallim ya يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Siapa? أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما